Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Segmen kali ini saya akan bahas tentang buku menu atau daftar menu makanan yang ada di restoran atau rumah makan. Nah, ini wajib mencantumkan daftar harga ya. Daftar harga ini wajib dicantumkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, banyak sekali ketika kita berkunjung terus kemudian wisata kuliner ke salah satu rumah makan atau restoran, biasanya nih dia tidak mencantumkan daftar harga, tapi di buku menu itu ada daftar nama makanannya ada, tetapi tidak mencantumkan daftar harga. Ini berdasarkan ketentuan undang-undang, ini bisa dipidana, soalnya ini pelanggaran nih ya. Jadi para pelaku usaha, pedagang, pengusaha yang bergerak di bidang restoran misalkan atau rumah makan, jadi patuhi aturan atau undang-undang agar wajib mencantumkan daftar harga. Ini masih banyak nih sebenarnya para pelaku usaha melanggar aturan, tidak mencantumkan daftar harga yang ada di daftar menu ya. Nah, pada dasarnya konsumen restoran itu berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran, terus kemudian termasuk harga yang dihidangkan pun juga harus dijelaskan, dicantumkan di dalam menu buku itu. Nah, hal ini menyangkut kewajiban pengusaha atau pelaku usaha restoran memberikan informasi yang benar, yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, nah mengenai hal tersebut, nah ini diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, pada pasal itu dia menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa ya yang ditujukan untuk diperdagangkan, maka dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai harga barang atau tarif suatu barang. Nah, terus kemudian kegunaan suatu barang. Nah, kondisi tanggungan jaminan dan hak suatu barang. Nah, terus kemudian tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Lalu kemudian bahaya penggunaan barang dan jasa. Nah, contoh misalkan di menu buku ya atau daftar menu ya, misalkan ya tertera harga sekian rupiah atau misalkan harga bebek per porsinya 45.000. Nah, pada saat setelah melakukan transaksi atau membayar di kasir, nah harga yang ada di menu buku dengan ada yang di kasir ini berbeda. Lebih mahal harga yang ada di kasir ketimbang yang ada di menu buku. Ini sudah merupakan pelanggaran. Nah, sehingga informasi seputar makanan atau termasuk harga pada restoran tersebut harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Restoran yang tidak mengikuti ketentuan tersebut atau melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 tahun. Wow, teman-teman ya, fantastis ya. Maka dari itu para pelaku usaha, pengusaha, pedagang ya dimohon untuk taat terhadap aturan. Nah, jangan kemudian seperti yang saya contohkan tadi, masih banyak pelaku usaha, pedagang yang buka usaha di bidang restoran ataupun rumah makan, pada saat dia membuat menu buku dia tidak mencantumkan harga jenis barang, atau misalkan harga bebek harganya 45.000 padahal
di kasir itu harganya berbeda, mungkin ada selisih, entah itu selisihnya 5.000 menjadi harga 50.000, yang dimana di menu bukunya itu harganya 45.000. Nah, pada saat di kasir harganya 50.000, ada selisih. Nah, ini kan berdasarkan pasal 10 ini merupakan informasi yang menyesatkan, berita yang tidak jujur, ada kebohongan. Maka berdasarkan ketentuan undang-undang ini, pelaku usaha yang telah diduga melanggar ketentuan tersebut ini dapat dijerat pidana 5 tahun penjara paling lama dan denda paling banyak 2 miliar rupiah, teman-teman. Nah, selain itu mengenai pelaku usaha diwajibkan mencantumkan harga, ini ada aturan yang mengatur juga ya di undang-undang lain nih. Nah, mengenai pencantuman harga seperti peraturan Bank Indonesia ya nomor 17 garing nomor 3 PBI tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah. Nah, kewajiban penggunaan rupiah nih teman-teman di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, mengenai pelaksanaan, teknis pelaksanaannya diatur di dalam surat edaran Bank Indonesia ya itu nomor 17 garing nomor 11 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu teman-teman. Nah, khusus soal daftar harga pada restoran, nah diatur di dalam surat edaran Bank Indonesia tersebut mengatur ya. Nah, bunyinya seperti ini. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dia wajib mencantumkan harga barang atau jasa hanya dalam bentuk rupiah. Nah, itu teman-teman. Nah, dilarang mencantumkan harga barang atau jasa dalam bentuk mata uang asing. Nah, itu teman-teman ya, jelas banget ya aturannya, regulasinya, yang pada intinya seperti ini ya. Kita tarik kesimpulan bahwasanya pelaku usaha, pedagang, baik itu di restoran maupun rumah makan, wajib mencantumkan harga barang, ya, harga barang di buku daftar menu. Nah, itu teman-teman ya, wajib mencantumkan. Dan kemudian di dalam surat edaran Bank Indonesia atau SEBI, ya, jadi di situ wajib juga mencantumkan harga barang atau jasa dalam bentuk rupiah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini juga perlu diketahui bahwa mengenai pencantuman harga pada daftar menu buku ini wajib, tetapi ada pengecualian ya. Tidak semua juga rumah makan atau pelaku usaha ya dapat mengikuti aturan ini. Nah, misalkan pelaku usaha yang sifatnya makro, pedagang-pedagang yang dorong, yang gerobak itu ya, terus kemudian mungkin warteg juga ya, nggak dikenakan dengan aturan seperti ini, terus kemudian toko-toko kelontong. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini berlaku hanya pada resto-resto yang besar, rumah makan yang besar, yang mungkin ada di mal-mal, di ruko-ruko yang memang omsetnya ya sekitar kelas apa ya, makro, dan memang mempunyai penghasilan yang besar, bukan untuk yang kelas menengah bawah terkait masalah aturan ini. Jadi aturan ini ada ketentuan juga ya, ketentuan terhadap para pelaku usaha. Jadi tidak semua para pelaku usaha, pedagang dapat diterapkan mengenai undang-undang ini ya teman-teman. Nah, itu ya. Nah, maka para pelaku usaha dimanapun berada ya taat dan tunduk terhadap aturan. Nah, ada konsekuensi hukum, ketentuan pidana apabila melanggar. Maka dari itu perbaharui surat buku daftar menu bukunya, cantumkan harganya di situ. Jangan kemudian harga juga berbeda dengan ada yang ada di kasir,
Nah, itu tentu hal-hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Nah, konsekuensinya hukumnya itu sangat jelas tadi ya. Nah, oke teman-teman ya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.